Tapi nggak ada kejuaraannya kan nggak asik kan, nggak ada kompetisinya gitu kan nggak asik kan. Kita nggak bisa istilahnya mengukur kemampuan kita dibandingkan anak-anak lain yang di luar daerah kita. Jadi sampai mana kita belajarnya, nah, itu nggak asik. Makanya itu kita pilih Scratch. Jadi banyak istilahnya itu yang pakai. Terus setelah Scratch, kalau bapak ibu lihat tadi di aplikasi ini kan ya ada gambar. Nah ini kita mungkin Pak Riko ini yang suka tentang seni ya Pak ya. Jadi coding itu bukan hanya tentang matematika. Yes, tentang matematika iya, in some extent atau untuk level tertentu. Tapi bukan matematika yang apa gitu, enggak. Cuma matematika logika. Tetapi dia juga ini tadi yang saya bilang tentang kreativitas. Dia itu ada seninya. Jadi ini supaya jadi suatu aplikasi dia kan harus buat karakternya, terus bagaimana karakter itu digerakkan gitu kan. Ini kan sebenarnya apa yang biasanya kita lihat di wayang gitu kan. Kita ingin membuat suatu karakter yang istilahnya itu dia itu bisa gerak, terus bisa ngomong. Itu kan sebenarnya yang kita lihat di puppet show itu, di wayang itu kan sebenarnya seperti itu kan. Seni-seni seperti itu. Nah, di sini itu karena perkembangan zaman, kita bisa mewujudkan itu dengan cara apa? Menggabungkan antara gambar dengan coding. Jadi membuat seperti wayang. Jadi bayangkan ini nggak ada bedanya. Anak itu membuat wayangnya terus melakukan show. Sebenarnya sama menurut saya. Hanya saja mungkin berbeda ya teknologinya dan zamannya mungkin berbeda. Nah di sini saya contohkan salah satu platform yang bisa kita pakai ya, itu adalah Piskel. Jadi Piskel ini kenapa kita suka, karena dia tuh membuat satu karakter yang modelnya mungkin bapak ibu kalau yang punya Game Watch zaman dulu atau main Game Watch atau main Sega ya, video game, nah itu biasanya gambarnya itu kayak gini, bentuk 8 bit ini. Jadi apa ya istilahnya itu cocok buat anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya gambar gitu kan, daripada dia menggambar sesuatu yang agak realistik gitu. Jadi mungkin kalau ketika dijadikan animasi agak kaku, tapi kalau gini kan ya itu seneng gitu, kayak rasanya itu membuat game gitu. Tapi platform untuk membuat animasi itu beda-beda, ada juga yang pakai Canva zaman sekarang. Ini cuma satu gitu. Scratch-nya. Nah ini saya praktekkan platformnya Bu. Jadi nanti anak-anak itu akan membuat akun di sini, ya. Jadi ini saya coba langsung aja membuat salah satu contoh, ya. Membuat wayang, katakanlah seperti itu. Nah di sini kalau kita lihat ini yang saya sebut sebagai coding block yang tadi. Ya, jadi anak itu nanti nggak belajar bagaimana ngetik atau gimana, dia cuma drag and drop. Nah, terus ini karakternya. Ini karakter yang akan dia gunakan untuk katakanlah bergerak, ngomong, atau berinteraksi, ya bergantung apa yang diperintahkan di sini. Nah, sebagai contoh, kalau saya suruh buat si kucing ini untuk bergerak ke kanan. Nah, ketika saya jalankan, nah dia mulai bergerak ke kanan. Lalu andaikan dia harus bergerak 10 kali, melangkah 10 kali. Nah, dia akan bergerak ke kanan 10 kali. Nah, kelihatannya sederhana. Tapi ini adalah inti nanti yang akan dipelajarkan di coding besok. Nanti dia mau kuliah atau mau kerja, sebenarnya itu bentuknya itu seperti ini, hanya saja dalam bentuk kata-kata. Oh iya, ya baru tahu. Kalau untuk memasukkan pembelajaran yang lain, misalkan kita di matematika ya, kita itu
kelas 1 itu sudah bisa mengerti bilangan negatif positif. Itu karena sudah belajar koordinat. Biasanya kan anak-anak kan susah mengerti ini. Ketika dia di sini itu nanti misalkan ini Butuh. iya kita saya nggak biasa pakai. Ya, misalkan kita harus ke posisi tertentu setelah berjalan. Nah, kita nanti belajar tentang koordinat. Kalau X itu ada yang positif sama negatif. Ini mungkin alasannya kenapa diajarkan di kelas 4, karena kelas 4 sudah paham positif negatif ya. Nah, X belum. Sudah di kelas 4 ada. Tadi semester 2 mungkin. Semester berapa? Kelas 1 belum. Kayak bilangan bulat. Enggak apa-apa lah, enggak langsung koordinat, enggak apa-apa. Nah ini karena kan nanti objeknya kan harus bergerak kan untuk animasi. Nah mereka nanti akan membayangkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Gitu. Di situ anak-anak mulai lebih ternyata anak kelas 1, kelas 2 pun akhirnya ketika disuruh mengatur posisi spread tadi, dia tuh paham. Oh berarti aku harus ngasih negatif. Karena dia begini. Oh berarti kurang ya itu ya. Jadi memasukkan pelan-pelan ke sana. Jadi ada matematikanya, tetapi tidak kayak selalu matematika gimana gitu kan? Tidak ada kayak FPG atau KPK, ada kayak gitu. Memang ada yang sama. Terus untuk blog ini perintahnya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Yeah. Nah itu nanti kalau misalkan anak-anak kamu mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia boleh, tapi agak aneh kalau bahasa Inggris kan sekalian belajar. Iya, betul. Akhirnya mereka ngambil ke bahasa Inggris. Kalau nggak tahu biasanya diganti dulu, di-switch dulu bahasa Indonesia. Ini salah satu contohnya. Jadi ketika dia jalan, saya suruh 10 kali melangkah 10 step atau 10 langkah di 100 langkah. Terus habis itu dia kembali ke titik minus 100, Y-nya 30. No, oke, no. Nah, berhenti dulu. Habis itu ya ke Y1 belakang. Jadi belajar koordinat dengan visual. Iya. Ya. Ya kalau kita lihat di matematika kita ada gerak mobil ya Bu ya. Iya. Ke sana. Kalau di kelas 1 gerakan maju sama mundur. Kalau maju itu bertambah, kalau mundur berkurang gitu. Iya. Nanti kalau mundur 3 kali nanti ada di titik angka berapa gitu. Nanti kan Cuman masih belum sampai ke bilangan negatif. Iya. Masih mau sampai sini. hanya mengurutkan bilangan maju sama mundur. Terus ini kalau yang tadi Buya itu mempelajari perintah dalam bentuk kata-kata itu kan memang warnanya ada warna-warni. Nah itu sebenarnya korelasinya dengan blok yang sudah kita di warna-warni. Jadi warna ini misalkan tadi yang warna biru Ke kanan. khusus bukan warna biru khusus untuk kode gerakan.